Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Arsika Syaifiani dari kelas 10 AKL 1. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu dan bagaimana ya cara mencatat transaksi-transaksinya? Daripada penasaran, mending kita simak selengkapnya. Yang dimaksud jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai akun-akun setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Adapun tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk memisahkan akun real dan akun nominal. Misalnya, untuk setiap akun real, khususnya akun aktiva dan akun utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dan untuk akun nominal, khususnya pendapatan dan biaya, menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Adapun akun-akun yang perlu disesuaikan adalah 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. Ketiga, piutang pendapatan. Keempat, beban yang masih harus dibayarkan. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Yang keenam, pemakaian perlengkapan. Mari kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Misalnya, pada tanggal 1 Agustus 2018, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Tutup buku dilakukan setiap 31 Desember 2018. Jika dicatat sebagai harta, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah sewa dibayar di muka di bagian debit dan kas di bagian kredit. Sewa kantor yang telah menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi yaitu tanggal 5 bulan dari tanggal 1 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018 dengan nilai sebesar 5 juta. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah beban sewa sebesar 5 juta di bagian debit dan beban sewa sewa dibayar di muka di bagian kredit. Dan jika dicatat sebagai beban, maka maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah beban sewa sebesar 12 juta di bagian debit dan kas sebesar 12 juta di bagian kredit. Sewa kantor yang belum menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 7 bulan. Dari 1 Januari 2019 sampai 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar 7 juta. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sewa dibayar di muka sebesar 7 juta di bagian debit dan beban sewa sebesar 7 juta di bagian kredit. Selanjutnya yang kedua, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang atau kewajiban dan dicatat sebagai pendapatan. Misalnya, pada tanggal 1 Agustus 2018 diterima sewa toko untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta
Jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, maka jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah kas sebesar 12 juta di bagian debit dan sewa diterima di muka di bagian kredit. Nah, sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 5 bulan. Dari tanggal 1 Agustus 2008 maksudnya dari tanggal 1 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018 sebesar 2.500.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sewa diterima di muka sebesar 5 juta di bagian debit serta pendapatan sewa sebesar 5 juta di bagian kredit. Kemudian, jika dicatat sebagai pendapatan, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah kas sebesar 12 juta di bagian debit dan pendapatan sewa sebesar 12 juta di bagian kredit. Sewa yang belum menjadi pendapatan adalah 19 bulan, yakni dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar 7 juta. Maka ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah pendapatan sewa sebesar 7 juta di bagian debit dan sewa diterima di muka sebesar 7 juta di bagian kredit. Lalu yang ketiga, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga, sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa, dan sebagainya. Misalnya, pada tanggal 1 November 2018, perusahaan menyewakan gedung kepada karyawan selama 6 bulan dengan pembayaran di belakang sebesar 12 juta. Misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, pendapatan sewa untuk bulan Desember 2018 sebesar 4 juta akan diterima pada tanggal 1 Mei 2019 harus dicatat sebagai pendapatan pada periode akuntansi 2018. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 adalah piutang sewa atau sewa yang akan diterima sebesar 4 juta di bagian debit dan pendapatan bunga di bagian kredit sebesar 4 juta. Kemudian yang keempat, utang beban atau beban yang masih harus dibayarkan. Maksudnya adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Misalnya, gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 2.500.000, maka ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah beban gaji sebesar 2.500.000 di bagian debit dan utang gaji sebesar 2.500.000 di bagian kredit. Kemudian yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomis secara berangsur-angsur dengan perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Besarnya penyusutan nilai aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap di bagian debit, tetapi tidak secara langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebesar bunga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap di bagian kredit yang merupakan akun kontra aktiva tetap tersebut. Misalnya, peralatan disusutkan sebesar 200.000. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah beban penyusutan peralatan
sebesar 200.000 di bagian debit, dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200.000 di bagian kredit. Dan yang terakhir, yang keenam, pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, kantor, dan sebagainya. Misalnya, ilustrasi pencatatannya, dalam neraca saldo akun perlengkapan salon didebit sebesar 15 juta, pada tanggal 31 Desember 2018 perlengkapan yang masih ada sebesar 8 juta. Jadi, perlengkapan yang terpakai adalah 7 juta. Hasil dari perlengkapan awal sebesar 5 juta dikurang perlengkapan yang masih tersisa sebesar 8 juta. Maksudnya perlengkapan awal sebesar 15 juta dikurangi perlengkapan yang masih tersisa sebesar 8 juta. Kemudian, maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Beban perlengkapan salon sebesar 7 juta di bagian debit, dan perlengkapan salon sebesar 7 juta di bagian kredit. Itu saja materi yang saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Atas segala kekurangannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.